saya tahu bahwa Allah maju berperang ganti kita. Jadi jadikan saudara dan saya lebih dari para pemenang. Mari, jangan takut akan apapun, sebab perlindungannya sempurna. Jangan sumber kekuatan kita. Dengan pujian ini bersama, katakan, let's go! Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janjimu, Engkau bersamaku. Yang percaya katakan, oh takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, kaulah Allah, sumber kemenanganku. Oh yeah. Sama-sama katakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Haleluya. Siap menerima berkat firman Tuhan pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Pagi hari ini di depan kita sudah tersedia perjamuan kudus. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau mensyukuri kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pengorbanannya buat kita semua pagi hari ini. Mari saat ini kita sama-sama kita mau tundukkan kepala kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk anugerah-Mu sampai dengan hari ini bagi setiap kami. Pagi hari ini kami datang untuk menyembah Engkau. Kami datang untuk memuji Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di setiap hati kami. Tuhan yang memulihkan kami. Tuhan yang mengubahkan kami. Tuhan yang menguatkan kami. Yang memberikan kami sukacita dan damai sejahtera. Sehingga ketika kami pulang, kami tidak akan sama ketika kami datang ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami percaya kami akan mendapatkan satu kekuatan yang baru. Mukjizat yang baru hanya daripada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dan kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Amin. Mari yang siap memuji Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari berikan pujian-Mu yang terbaik. Nyatakan syukur-Mu kepada Dia. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memuji, ku Angkat suaramu, nyatakan, ku selalu amin Yesus. Karena Dia yang layak. semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu puji, Kami mau menyembah-Mu Tuhan. ku selalu sembah. Karena hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, biar semuanya yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Biar pagi hari ini kami mau bawa pujian kami yang terbaik buat Engkau. Tiada yang kami miliki selain pujian dan penyembahan kami. Hanya Engkau yang layak terima pujian dan penyembahan kami Tuhan. Yesus. Segala hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Segala pujian yang terbaik hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Pagi hari ini, biarlah setiap kami yang datang, kami mau bernyanyi dan memuji Engkau dengan segenap hati kami. Karena Engkau sudah begitu baik dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Mari sebelum kita mulai, boleh kasih salam ke kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus dahsyat. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita.
nyanyikan betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat. Amin. Dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat. Dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat. Dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat. Dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Siapa? Tuhan Allah kita. Sekali lagi. Tuhan Allah kita. Amin. Dialah kekuatan kita, Dia adalah mazmur kita. Hanya kepadanya hati kita percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kami percaya Tuhan. Kami mau selalu bersyukur kepadamu. Mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
kekuatan dan perisai kami Tuhan. Hanya kepadamu hatiku percaya. Dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadamu Tuhan. kapanpun tidak akan tergoyah.
Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kalau Kau masih kasih kami kesempatan untuk kami dapat datang untuk beribadah. Tuhan, hadir di tempat ini dan kiranya pada saat sekarang ini pemberitaan firman akan disampaikan. Sembunyikan hamba-Mu ini di bawah salib Kristus dan apapun yang keluar dari mulut ini berasal daripada Tuhan. Dan gemburkan tanah hati setiap kami yang mendengar agar setiap firman yang tertabur ini boleh tertanam dan bertumbuh di setiap hati kami. Terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara yang terkasih dan hari ini ya kita akan membahas temanya. Saya beri judul We Who Wrestle With God. Kita yang kalau bahasa aslinya itu, maksudnya terjemahan langsung ya, kita yang bergulat dengan Tuhan, dengan Allah gitu ya. Nah saudara-saudara, sebelum saya memulai khotbah ini saya mau cerita kejadian menarik nih waktu saya di wisuda gitu ya. Waktu saya wisuda di plenary Senayan gitu ya. Ya kalau di wisuda gitu orang dipanggil satu-satu gitu kan namanya ya. Siapa gitu, Budi, Anto, Tony, siapa dipanggil dan mereka di wisuda gitu ya satu-satu. Dan yang menarik pada saat satu orang disebut satu persatu namanya, tiba-tiba yang mengumumkan, yang announcer ya gitu ya, yang mengumumkan nama-namanya itu nyebut gini, Michael Jackson. Wah itu pada saat Michael Jackson disebut, satu plenary hall langsung heboh, mereka langsung tepuk tangan. Dan ya itu salah satu kejadian yang unik yang saya alami. Kenapa pada saat pada saat pemberi pengumuman itu sebut nama Michael Jackson, orang pada tepuk tangan saudara-saudara. Kenapa? Karena mereka bukan tepuk tangan orangnya ya, mereka gak kenal orang itu siapa. Tetapi karena namanya. Kenapa? Karena nama adalah kata yang digunakan untuk mengidentifikasi atau untuk mengenali seseorang. Jadi pada saat Michael Jackson itu disebut, ya mereka gak kenal orang itu siapa, tapi mereka tahu siapanya Michael Jackson gitu ya. Saudara-saudara tahu kan Michael Jackson siapa ya? Itu King of Pop, jadi kayak kalau di pop culture disebutnya, wah ini rajanya pop nih, terkenal banget, dance-nya jago gitu. Oke. Nah, ya, nama adalah kata yang digunakan untuk mengidentifikasi atau mengenali seseorang. Nah makanya kalau namanya agak pasaran gitu ya, agak sedikit susah gitu. Ini di sini siapa yang namanya agak pasaran saudara-saudara? Saya juga agak pasaran sedikit sih namanya. Ya, jadi saya Johannes Sandi Jaya gitu ya. Johannes ini kalau papi yang ngasih gitu kan, Johannes katanya udah dari Yohanes Pembaptis gitu. Sandi karena lahirnya kalau nggak salah hari Minggu, jadi Sunday, abis itu Sandi gitu ya. Udah gitu Jaya karena ya bapak saya kan Andreas Gina Jaya, jadi saya Johannes Sandi Jaya gitu. Bener gak Pi? Bener ya? Bener. Itu yang saya ingat sih. Tapi nama pasaran nggak cuman di sini juga, saudara-saudara. Di Alkitab juga ada nama pasaran. Simon gitu ya. Ada Simon Petrus, Simon dari Kirene, Simon orang Zelot, Yohanes juga ada. Nggak cuman satu orang, ada Yohanes Pembaptis, ada Yohanes murid Yesus. Maria mungkin paling banyak gitu ya. Ada Maria ibu Yesus, Maria Magdalena. Ada Maria orang Betania, saudara Lazarus gitu. Dan ada Maria yang lainnya. Bahkan saudara, Yesus sendiri pun, Yesus itu sebetulnya nama yang cukup umum. Ya, Yesus itu nama yang cukup umum Bu, enggak spesifik Tuhan Yesus yang punya gitu. Yesus itu nama yang cukup umum pada zaman itu saudara-saudara. Nah saudara-saudara, nama di dalam Alkitab enggak hanya dipakai sebagai alat untuk mengidentifikasi seseorang. Tetapi nama di dalam Alkitab itu
seringkali memiliki arti yang lebih daripada itu. Ini saya lupa ya. Ini kalau namanya nggak mau umum, nah ini ada contoh-contoh nama yang unik-unik gitu ya. Jadi kalau bisa lihat itu dia bilang namanya siapa? Selamat Hari Natal. Yang di bawah namanya siapa? Jas hujan gitu ya. Udah gitu yang di atas ini namanya siapa? Satria Baja Hitam. Oke. Jadi ini nggak mungkin lupa sih kalau namanya itu ya. Itu udah pasti nyangkut banget di kepala. Kadang-kadang saya juga lupa sama nama gitu saudara-saudara ini. Saya kadang-kadang orang pelupa gitu kan. Tapi kalau namanya ini saya nggak mungkin lupa saudara-saudara. Karena unik sekali gitu ya. Nah saudara-saudara, arti sebuah nama di dalam Alkitab itu nama nggak hanya dipakai untuk mengidentifikasi seseorang, tetapi juga seringkali memiliki arti yang lebih daripada sekedar kata untuk mengidentifikasi seseorang. Nama di dalam Alkitab itu mengungkapkan karakter seseorang dan juga seringkali mengungkapkan situasi pada saat lahir, seperti Yakub pada saat dia lahir, Yakub memegang tumit Esau, karena itu dia disebut Yakub. Dan Esau karena bulunya, karena badan dia berbulu, dia disebut Esau gitu ya. Dan seringkali nama di dalam Alkitab itu menunjukkan apa yang menjadi destiny-nya, apa yang menjadi panggilan orang tersebut. Contohnya seperti Abraham. Abraham disebut artinya adalah bapa dari banyak bangsa. Dan itu pada akhirnya Abraham menjadi bapa bagi bangsa-bangsa. Yesus yang namanya umum tadi gitu ya pada zaman itu, Yesus itu sebetulnya berasal dari Yeshua gitu. Yeshua itu apa? Yeshua itu sebetulnya sama kayak Yosua, saudara-saudara. Yesus itu sebetulnya dari Yosua. Yosua siapa? Yosua penerusnya Musa gitu ya. Dan apa artinya Yosua? Yosua itu artinya adalah Tuhan penyelamatku. Dan Yesus memenuhi panggilannya, menyelamatkan manusia. Itu arti nama Yesus. Dari Yeshua, Yosua. Jadi Yesus itu kayak semacam, Yesus itu ada proses dari bahasa Yunani, Latin, udah gitu ke Inggris. Kalau bahasa Aramaiknya, bahasa aslinya dia disebut Yeshua, Yosua. Yosuanya Musa itu ya. Kayak gitu, dan ya itu artinya Tuhan penyelamatku. Dan nama juga Tuhan pakai untuk mengungkapkan karakter Tuhan. Jadi kayak Yahweh, YHWH. Aku adalah gitu itu. Oke, udah Jehovah Jireh. Allah akan menyediakan. Allah yang menyediakan. Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Dan nama di dalam Alkitab, saudara-saudara. Ini sebentar lagi kita akan memulai kelas baptisan dan beberapa bulan November ya, kita akan membaptis 9 orang dan mereka pada saat mereka mau dibaptis, mereka juga akan memilih nama baptisan mereka. Di dalam Alkitab, nama juga menandakan transformasi, saudara-saudara. Nama menandakan perubahan. Jadi ketika Tuhan mengubah atau nama berubah, itu menandakan suatu identitas yang baru dan tujuan yang baru dari orang tersebut. Abram menjadi Abraham. Saul yang tadinya mempersekusi orang Kristen, yang membunuh orang Kristen, dia menjadi Paulus. Dan Paulus di sana ya. Dan Paulus enggak mempersekusi orang Kristen, justru dia mengabarkan Injil. Simon menjadi Kefas, Petrus. Artinya apa? Artinya batu karang. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Terjadi transformasi. Nah, saudara-saudara, tetapi dalam pemberian nama yang paling unik di dalam Alkitab, ini menurutku, dan mungkin ini salah satu pemberian yang paling unik gitu ya, di dalam pemberian nama yang paling unik di dalam Alkitab itu adalah ini. Ya, Yakub. Yakub ini cucunya Abraham ya. Abraham memperanak Ishak, Ishak memperanak Esau dan Yakub gitu. Dan kita tahu ya, kisah Yakub
di sini ya, dia yang mendapatkan hak kesulungan dengan cara menipu ayahnya, pura-pura jadi Esau, ya bikin sup buat bapaknya dan akhirnya dia mendapatkan hak kesulungan tersebut. Nah hari ini saudara-saudara yang terkasih, kita mau baca satu bagian firman Tuhan dari Kejadian 32 dan kita akan melihat lebih dalam sedikit tentang bagian ini. Ya, aku bacakan ya. Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai ke 30. Ya, kita mau mendengar pembacaan firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya. Dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Nah ini saudara-saudara, mungkin pernah dengar kisah ini saudara-saudara? Pernah dengar kisah Yakub bertemu dengan seseorang dan dia bergulat dan dia bergulat dengan orang itu dan ternyata orang itu Tuhan, saudara pernah dengar kisah ini? Ini kisah mungkin yang salah satu yang membingungkan gitu ya. Di dalam Alkitab gitu. Kenapa? Karena, oke, kita akan fokus di ayat 27 dulu. Namamu tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Saudara-saudara, dengan siapa Yakub bergulat? Di ayat atas dibilang itu seorang lelaki gitu ya. Tetapi pada ayat 30 Yakub bilang, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Jadi dengan siapa dia bergulat, lelaki itu adalah Tuhan, saudara-saudara. Nah ini kalau teorinya gitu ya disebut dengan namanya teofani gitu ya. Teofani apa itu Tuhan menyatakan diri kepada, contohnya salah satunya adalah seperti Musa. Musa melihat Tuhan dalam bentuk api di semak belukar, itu adalah teofani. Jadi Tuhan menyatakan diri kepada manusia. Dan ini salah satu bentuknya. Dan ini aneh gitu saudara-saudara, aneh banget. Dikatakan engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Oke, kalau melawan manusia, ya kita mungkin bisa melihat perjuangan Yakub ya saudara-saudara. Dari saat dia lahir, dia memegang tumit Esau, dia mendapatkan hak kesulungannya, dia bergumul melawan manusia, dia mendapatkan hak kesulungannya, dia menipu papanya.
Dia menipu Esau, dia kabur dari Esau, Esau marah gitu ya. Dan dia mendapatkan, kalau saudara ingat, dia mendapatkan istrinya, istri kesayangannya Rahel, itu dia mesti bekerja bertahun-tahun di rumah Laban. Jadi dia ya kita ngerti lah kalau oh ya lu bergumul melawan manusia dan lu menang. Tetapi kenapa disebut engkau bergumul melawan Allah? Nggak masuk akal saudara-saudara. Nggak mungkin lah kita bisa bergulat melawan Allah dan menang. Ya kita gulat lawan beruang aja orang pasti kalah gitu ya. Pasti kalah lah lawan beruang. Ya kalau ada di video gitu yang bergulat sama beruang tuh biasanya pegulat Rusia mereka bergulat sama beruang beneran gitu ya. Tapi itu masih bayi beruangnya. Kalau beruang yang udah dewasa nggak mungkin mereka menang gitu saudara-saudara. Nggak mungkin seorang manusia bisa bergulat dengan Allah dan menang. Jadi apa arti dari bergulat dengan Allah? Ini berarti enggak bergulat secara harafiah saudara-saudara. Yang dimaksud bergulat ini walaupun mungkin Yakub pada saat itu bergulat gitu ya. Tetapi apa yang ingin Tuhan sampaikan itu bukan bergulat secara harafiah dan lu bisa menang bergulat dengan Tuhan. Tetapi ada pesan yang ingin disampaikan yang lebih dalam saudara-saudara. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat sejarah dan kita melihat Yakub gitu ya. Ini kan lalu diberkatinya Yakub di situ. Yakub di situ. Saudara-saudara ingat, ini selalu saya sampaikan gitu ya. Ingat berkat Tuhan kepada Abraham itu apa? Tuhan berjanji melalui keturunan Abraham Tuhan akan memberkati seluruh bangsa di muka bumi ini. Dan saudara-saudara janjinya itu sebetulnya dinyatakan melalui Yakub. Kenapa? Karena Yakub itu adalah ayah dari kedua belas suku bangsa Israel. Dan bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan Yakub di momen ini, di saat ini, pada saat dia bergulat dengan Tuhan, dan Yakub dikatakan, aku nggak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Jadi Yakub bergulat dengan Tuhan, dan kita bisa lihat lebih jelas di Hosea menjelaskan lebih jelas lagi. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Jadi Yakub betul-betul bergulat dan memohon dan menangis dan meminta belas kasihan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan pada saat itu, pada saat ia betul-betul minta, oh Tuhan, gua jangan pergi, dan lu gak boleh pergi kalau lu gak memberkati gua. Nah lihat, jika engkau tidak memberkati aku. Nah pada momen itulah saudara-saudara, Tuhan memberkati Yakub dan mengganti namanya. Lihat di ayat 28, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi apa? Israel. Dan apa arti Israel? Sebab apa? Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Saudara-saudara, bangsa Israel itu adalah umat pilihan Allah. Dan kenapa disebut Israel? Karena engkau bergumul, Yakub pada saat itu ya, bergumul dengan Allah. Jadi umat pilihan Allah, Israel adalah orang yang bergumul, yang bergulat, yang bergumul dengan Allah, saudara-saudara. Dalam konsep perjanjian lama, bangsa Israel itu adalah umat pilihan Allah. Dalam Ulangan dikatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih
oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Dan apa artinya Israel tadi? Kenapa Yakub disebut Israel? Karena Yakub bergumul dengan Allah. Umat Allah, umat pilihan Allah adalah umat yang bergulat, yang bergumul dengan Tuhan, dengan Allah, saudara-saudara. Dan sesudah Tuhan Yesus mati dan bangkit, di perjanjian baru kita hidup dalam anugerah keselamatan Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Di perjanjian baru, siapa yang menjadi umat pilihan? Kalau pada zaman perjanjian lama, Tuhan memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Saudara-saudara, maksudnya bangsa pilihan itu apa sih? Apa Tuhan? Oh iya, lu kalau bangsa Israel lu pasti selamat masuk surga gitu. Apakah itu? Kalau lu bangsa pilihan, oh gue pilih lu bangsa Israel, lu pasti selamat masuk surga. Enggak, saudara-saudara. Karena kita tahu ya di Alkitab, bangsa Israel sendiri pun itu Tuhan enggak berkenan dan banyak yang Tuhan hukum dan kehidupannya enggak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi bangsa Israel itu, jadi Tuhan pilih bangsa Israel untuk apa? Saudara-saudara, Tuhan memilih bangsa Israel untuk Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menyatakan dirinya lewat apa, saudara-saudara? Ini saya kasih contoh ya. Tuhan itu pribadi, saudara-saudara. Dan kita nggak bisa kenal orang kalau orang itu nggak mengungkapkan dirinya sama kita. Misalnya, oh saya kenal Risan nih saya tahu nih Risan gitu kan. Saya tahu aja mukanya kayak gitu, penampakannya kayak gitu, bajunya suka pakai kayak gitu, bisa suka main keyboard di depan, suka foto-foto. Tetapi kalau Risan nggak mengungkapkan dirinya kepada saya nggak bakal kenal dia, saudara-saudara. Saya nggak bakal tahu apa yang menjadi kesukaannya dia, apa yang sebetulnya ada dalam pikirannya dia, apa sih standarnya dia seperti apa makanan favoritnya, apa yang dia nggak suka. Nah Tuhan memakai bangsa Israel untuk Tuhan mengungkapkan dirinya. Kepada siapa? Kepada kita semua, saudara-saudara yang terkasih. Karena melalui bangsa Israel ini Tuhan menyatakan hukum-hukumnya. Tuhan ngasih tahu, oh ini yang gue suka, yang gue mau kayak gini loh. Gini yang gue mau. Yang gue gak mau kayak gini. Dan terlebih daripada itu, Tuhan memakai bangsa Israel untuk menyatakan dirinya. Melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu sebetulnya bangsa pilihan yang Tuhan memilih bangsa Israel untuk apa? Untuk itu. Dan apa artinya bangsa pilihan Tuhan adalah engkau yang bergumul, yang bergulat dengan Tuhan. Pada konteks perjanjian baru, siapa umat pilihan Tuhan, saudara-saudara? Umat pilihan Tuhan dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 9. Kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Siapa bangsa yang terpilih itu? Yang kita yang sudah keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dalam perjanjian baru, bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan adalah saya dan saudara. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Berarti kalau di dalam perjanjian baru umat yang terpilih itu adalah saya dan saudara, kita yang percaya kepada Tuhan. Berarti saudara-saudara, dengan standar itu umat pilihan Allah yang adalah bangsa Israel, dan bangsa Israel itu adalah engkau yang bergumul dengan Allah. Berarti kita semua, orang yang percaya kepada Tuhan, itu adalah orang yang sebetulnya bergulat dan bergumul dengan Allah. Saudara-saudara, setiap pahlawan iman yang ada di dalam Alkitab itu memiliki pergulatannya sendiri dengan Tuhan gitu ya. Abraham pada waktu dia
punya anak, anaknya satu-satunya dan Tuhan suruh Abraham bawa anak itu ke pegunungan Moria dan suruh bunuh anak tersebut. Abraham bergumul dengan Tuhan. Abraham bergulat, pastilah saudara-saudara, karena itu anak satu-satunya. Dan Musa pada saat dia disuruh oleh Tuhan untuk membebaskan bangsanya dari bangsa Mesir. Musa disuruh menghadap bangsa Mesir, bangsa yang terbesar di dunia pada zaman itu. Musa juga bergumul dengan Tuhan, gue gak bisa ngomong Tuhan. Gue gak bisa menghadapi, gue gak bisa memimpin bangsa. Gue terbatas. Musa juga bergumul. Setiap pahlawan iman, Daniel, Yusuf, Esther, Ruth, setiap pahlawan iman yang ada dalam Alkitab, mereka memiliki pergulatannya sendiri dengan Tuhan. Bahkan saudara-saudara, bahkan Tuhan Yesus sendiri bergulat dengan Tuhan. Tanda kutip ya. Tuhan Yesus bergumul gak dengan Tuhan? Momen yang paling terkenal pada saat dia berada di Taman Getsemani, pada saat Tuhan bilang, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu, kalau boleh, tapi kehendak-Mu yang jadi. Tuhan Yesus sendiri bergumul saudara-saudara. Tetapi apa yang menjadi persamaan mereka saudara-saudara dengan Yakub? Apa yang menjadi persamaan mereka dengan Yakub adalah di ayat 26 dikatakan, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Tetapi sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Jadi di dalam pergulatannya, di dalam pergumulannya dengan Tuhan, apa yang Yakub lakukan? Yakub bilang sama Tuhan, Tuhan lu gak boleh pergi. Tuhan gue tetap pegang lu sampai Tuhan mau memberkati. Itu apa yang Yakub lakukan. Dan itu apa yang setiap orang percaya, pahlawan-pahlawan iman lakukan di dalam kesulitan mereka. Mereka mungkin mengalami pergumulan yang hebat di dalam hidupnya. Tetapi apa yang membedakan pahlawan-pahlawan iman itu adalah di dalam pergumulan yang berat, di dalam pergumulan yang susah, dalam masalah hidupnya yang berat, mereka tetap sama seperti Yakub berpegang kepada Tuhan dan enggak membiarkan Tuhan pergi. Saudara-saudara, setiap orang percaya atau orang pilihan Tuhan pasti akan mengalami pergumulan dengan Tuhan di dalam kehidupannya. Apakah itu melalui mungkin sakit penyakit, apakah itu melalui mungkin masalah finansial, atau apapun masalah yang saudara hadapi di dalam kehidupan yang membuat saudara mempertanyakan Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu baik gak sih? Sebenarnya Tuhan itu ada gak sih dalam hidup gue? Setiap orang akan mengalami pergumulan di dalam hidupnya. Mereka akan dihadapkan kepada pilihan apakah mereka tetap berpegang atau kepada Tuhan atau mereka melepaskan Tuhan. Mereka gak mau bergulat dengan Tuhan, mereka gak mau berpegang kepada Tuhan dan mereka melepaskan Tuhan. Oh kok Sandi, kalau saya sih nggak masalah ya sampai sekarang saya nggak pernah bergulat sih dengan Tuhan. Karena hidup saya biasa-biasa aja, hidup saya nggak ada kesulitan, nggak ada penderitaan yang benar-benar sulit. Mungkin orang lain kali ya itu yang bergulat dengan Tuhan, saya nggak bergulat. Saudara-saudara, pada saat Anda mengikut Tuhan, pada saat Anda mengatakan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara itu sebetulnya saudara-saudara sedang menaruh Tuhan di dalam tempat yang tertinggi di dalam hidup saudara. Jadi sebetulnya saudara sedang melepaskan hak keinginan saudara dan saudara menaruh Tuhan di tempat yang tertinggi di dalam kehidupan saudara. Kalau buat saudara itu nggak pergulatan, wah itu hebat sekali sih saudara-saudara. Karena itu pasti pergulatan yang pergulatan yang hebat untuk menempatkan keinginan Tuhan di atas keinginan saudara.
Kalau saudara nggak pernah bergumul sama sekali dengan Tuhan, nggak pernah bergulat sama sekali dengan Tuhan, tanda kutip gitu ya. Ya, mungkin ya saudara nggak pernah mengundang Tuhan hadir di dalam kehidupan saudara. Karena by definition, kita orang percaya itu adalah kita orang yang menaruh Tuhan di dalam tempat yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah suatu pergumulan tersendiri di dalam kehidupan kita. Kita harus mengutamakan apa yang Tuhan inginkan, bukan keinginan kita, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya untuk kita semua, apakah kita pernah bergumul dengan Tuhan? Apakah kita pernah bergulat dengan Tuhan? Apakah di dalam kehidupan kita pernah merasa, Tuhan kayaknya gue merasa gak sanggup deh. Gue merasa gak sanggup untuk ngikut Tuhan. Gue merasa gak sanggup untuk menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan. Atau bahkan Tuhan kayaknya gue gak percaya sama lu. Gue gak percaya sama Tuhan. Tuhan, hidup sebagai orang percaya kadang-kadang bisa sangat sulit, saudara-saudara. Karena ya itu tadi, kita menempatkan Tuhan di posisi yang tertinggi dan kita mematikan apa yang menjadi keinginan kita. Dan seringkali Tuhan memberikan di dalam kehidupan kita pergumulan. Agar apa? Kenapa sih pertanyaannya gitu ya? Kenapa Tuhan ingin bergumul dengan kita, saudara-saudara? Kenapa Tuhan ingin bergulat dengan kita? Karena Allah adalah pribadi, saudara-saudara, seperti tadi saya ungkapkan. Allah adalah pribadi yang menginginkan adanya relasi, hubungan dengan kita. Dan melalui pergumulan dengan Tuhan, kita memiliki hubungan yang nyata dengan Tuhan. Karena itu di dalam pergumulan kita dengan Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, kita harus ingat apa yang Yakub lakukan. Apa yang Yakub lakukan? Ia tidak membiarkan Tuhan pergi. Yakub terus memegang Tuhan dan Yakub enggak membiarkan Tuhan pergi. Ingat saudara-saudara, di dalam pergumulan saudara-saudara yang saudara-saudara alami, saya enggak tahu masing-masing apa yang menjadi pergumulan saudara-saudara ya. Masing-masing kita punya masalahnya sendiri-sendiri. Masing-masing dari kita memiliki pergumulannya masing-masing. Tetapi dalam pergumulan kita, dalam kehidupan kita dan hubungan kita dengan Tuhan, pastikan di dalam permasalahan mungkin yang paling sulit sekalipun, kita mesti belajar dari Yakub. Apa yang Yakub lakukan, ia berpegang terus kepada Tuhan. Ia enggak melepaskan Tuhan, ia terus memegang Tuhan. Dan kita mau lihat satu bagian firman di 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 6-7 dikatakan gini, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bergembiralah akan hal itu, akan apa? Akan keselamatan yang Tuhan sudah beri. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Dikatakan di sini saudara-saudara, kamu harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Dan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman. Kepada siapa Petrus berbicara di dalam bagian firman Tuhan ini? Kalau kita lihat di 1 Petrus 1 ayat 1-2, Petrus sedang berbicara kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ini kalau zaman sekarang itu di Turki ya saudara-saudara.
Ya kalau kalian pernah lihat di Instagram gitu ada yang main balon-balon gitu di Turki. Nah itu di Kapadokia. Nah itu ini di sini. Dan kepada siapa Petrus berbicara? Itu adalah kepada jemaat mula-mula. Orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Dan yang dikuduskan oleh Roh. Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi kalau kita lihat apa yang jemaat mula-mula itu di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, apa yang pesan Petrus buat mereka adalah sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka oleh berbagai pencobaan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi apa yang mereka alami saudara-saudara? Apa yang orang-orang ini alami? Jadi kalau kita melihat latar belakangnya, pada zaman itu jemaat mula-mula pada saat pemerintahan Nero, Nero membakar Roma dan Roma terbakar gitu ya. Dan apa yang Nero lakukan, Kaisar Nero lakukan adalah Kaisar Nero menyalahkan orang Kristen. Jadi pada zaman itu, pada saat itu orang-orang percaya, jemaat mula-mula mereka dipersekusi saudara-saudara. Mereka disalib, mereka dibakar hidup-hidup atau mereka dikasih makan ke hewan binatang buas di dalam kolosium atau arena gitu ya. Dan apa pesan Petrus? Apa pesan Petrus? Sekalipun ini kamu sekitar harus berduka oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Emas diuji kemurniannya dengan api. Iman kita kemurniannya diuji dengan berbagai pencobaan yang datang dalam hidup kita, berbagai pergumulan yang datang di dalam hidup kita saudara-saudara. Dan kepada siapa pergumulan itu datang? Kepada orang-orang yang dipilih. Siapa orang-orang yang dipilih? Itu adalah siapa orang pilihan Tuhan? Israel. Orang pilihan Tuhan pada zaman itu bangsa Israel, orang pilihan Tuhan pada zaman ini adalah kita semua, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi setiap kita, saudara-saudara yang terkasih, saya dan saudara gitu ya, kita pasti akan bergumul dengan Tuhan. Bulan lalu kurang lebih gitu ya, saya ada salah satu ke komsel gereja ini. Dan komselnya seru gitu ya, rame gitu ya. Dan apa yang mereka sharingkan gitu ya, apa yang mereka sharingkan adalah pergumulan kehidupan mereka saudara-saudara. Mereka bergumul dengan Tuhan, mereka bergumul dengan kehidupan dan mereka berusaha untuk memegang kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itulah esensi umat pilihan Tuhan. Kita bergumul dengan Tuhan dan sama seperti Yakub, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memegang terus kepada Tuhan. Dalam pergumulan kehidupan yang kita alami, mungkin sulit tapi kita nggak boleh melepaskan Tuhan. Apa yang kita pelajari dari Yakub, dia terus memegang Tuhan dan pada saat itulah Tuhan memberkati dia dan mengganti namanya menjadi Israel. Saya berdoa untuk jemaat di tempat ini di dalam pergumulannya dengan Tuhan. Ya mungkin kita atau kalian ada yang meragukan kebaikan Tuhan. Ya mungkin karena kondisi sakit atau mungkin karena masalah finansial yang dihadapi. Dan mungkin kalian merasa Tuhan itu enggak baik kok, Tuhan enggak mengasihi gue. Apapun yang menjadi pergulatan Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Apapun yang menjadi pergulatan kalian. Doa saya adalah untuk mengingat apa yang Yakub lakukan di dalam pergumulannya dengan Tuhan. Dia enggak melepaskan Tuhan, dia tetap memegang terus Tuhan. Dan kita pada saat itu Yakub menjadi umat pilihan. Dia menjadi Israel yang adalah umat pilihan Tuhan. Dan itu doa saya
untuk kita semua. Apa yang menjadi pergumulan kita, saya percaya Tuhan terus akan membantu kita untuk menghadapi setiap permasalahan kita. Tetapi dalam pergumulan itu pastikan kita terus berpegang teguh kepada Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan dan kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Kita mau nyanyi satu itu pujian pada satu bukit. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Satu bukit jauh dari sini, ku lihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku yang ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Kita naikkan pujian ini dari awal. Ada satu bukit jauh dari sini, ku lihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku yang ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Tuhan, kami bersyukur untuk pada pagi hari ini kami boleh dapat mengingat kembali kebaikan Tuhan. Kami boleh mengingat kembali kesetiaan Tuhan. Kami dapat mengingat kembali cinta kasih Tuhan. Ajar kami untuk kami enggak menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan sudah beri. Karena seringkali
apa yang kami dapat dengan gratis itu mungkin kami sering menyia-nyiakan. Tapi ajar kami kalau apa yang Tuhan sudah bayar di atas kayu salib itu dengan harga yang sangat mahal. Ajar kami agar kami enggak menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan. Kami enggak menyia-nyiakan anugerah keselamatan. Tuhan, kiranya turunlah berkat atas roti dan anggur ini. Pada saat kami makan roti dan kami minum anggur ini, kami betul-betul diingatkan kasih Tuhan yang besar. Pribadi Tuhan yang ingin memiliki hubungan dengan anak-anaknya. Dan mampukan kami untuk kami menghargai pengorbanan yang dibayar dengan harga yang sangat mahal ini. Dan kami gak menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat, saya persilahkan duduk dan roti dan anggur dibagikan. Kita naikkan ini kembali pujian. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri. Sodom
jemaat, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Dan apa ada dari jemaat yang belum menerima roti dan anggur, ada di belakang sound system. Dua. Ada lagi yang belum dapat, boleh angkat tangannya. Sudah semua ya. Oke, kita mau angkat roti dengan tangan kanan kita dan kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah anggur dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk cinta kasih Tuhan, untuk pengorbanan Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh diingatkan kembali untuk dalam setiap pergumulan, permasalahan hidup yang kami hadapi. Di mana mungkin seringkali kami mempertanyakan Tuhan. Kami diajar untuk kami meniru teladan dari Yakub, di mana dia terus memegang Tuhan. Dia terus menyandarkan pengharapannya kepada Tuhan dan tidak melepaskan Tuhan. Ajar kami juga untuk kami terus dalam kehidupan kami berpegang kepada Tuhan. Dan kami bersyukur untuk perjamuan kudus dan ajar kami dalam kehidupan kami untuk kami selalu mengingat betul-betul anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Harga yang begitu mahal yang Tuhan sudah bayarkan untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Dan kami landaskan doa kami ini hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang terkasih. Dan saya mau mengumumkan kita ini sudah masuk di bulan, udah mulai berber ya, ini 7 September ini ya. Kita sudah mulai masuk bulan September, Oktober, November dan sebentar lagi Desember gitu ya. Dan ya ini pergumulannya sekarang panitia Natal ya saudara-saudara. Panitia Natal juga mempunyai pergumulannya itu apa? Dana Natal. Jadi kita tahun ini akan merayakan Natal tanggal 25 Desember dan dana yang dibutuhkan kemarin kita sudah hitung-hitung itu kurang lebih sekitar 90 juta. Dan $90 juta ditepuk tanganin, wow keren. Berarti langsung lunas kayaknya ini, langsung terpenuhi sepertinya ya. Udah semangat banget mau memberi. Jadi sebagian besar dana itu akan terpakai untuk konsumsi ya, Karena kenapa? Karena kita Natal itu 2 kali ibadah dan kita mempersiapkan konsumsi kurang lebih untuk sekitar 800 orang. Konsumsi sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu hadiah-hadiahnya
itu juga dipakai dari dana Natal. Dan seluruh ibadah Natal di tempat ini dari sekolah minggu, anak-anak muda dan juga umum itu diambil dari situ. Dan juga nanti kita akan ada dana sosial yang akan kita pakai untuk pembagian sembako pada saat Natal. Jadi setiap Natal itu gereja selalu memberi sembako dan dana yang diambil itu juga dipakai dari dana Natal ini. Dan iya mungkin amplop udah tersedia belum ya? Oh ya, jadi saya pengumumannya kecepatan sebenarnya. Karena amplopnya belum ada saudara-saudara. Berarti saudara boleh nabung dulu lah ya. Bisa nabung dulu dikit-dikit gitu ya. Dan kita mau memberi yang terbaik ya saudara-saudara untuk Natal ini. Karena Natal ini akan ada mungkin orang-orang yang belum pernah mengenal Tuhan. Kita bisa undang datang untuk kebaktian Natal ini. Dan kita berharap melalui ibadah Natal ini ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, ada orang-orang yang boleh mengenal Tuhan. Dan kita semua mau dukung? Amin ya, dukung ya. Berarti Oktober langsung selesai 90 juta ya? Enggak. Enggak apa-apa nabung sampai, ya. Oke saudara, itu aja pesan dari saya, terima kasih. Shalom jemaat Tuhan, saya berdoa kiranya iman kita selalu diteguhkan untuk menghadapi segala hal. Mari kita simak pengumuman gereja untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, tim Sunday Service akan dilayani oleh Ko Agus dengan tema He Must Become Greater. Dan pada hari Rabu, ibadah WBI akan dilayani oleh Bapak Johannes Sandi dengan tema Iman dan Kasih. Kamis, ibadah doa akan diadakan pada pukul 5 sore di gedung 52. Minggu, tanggal 14 September, ibadah raya akan diadakan pada pukul 8 pagi. Ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Raymond dengan tema ketekunan. Disusul pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan diadakan di lantai 2. Disusul pada pukul setengah 1 siang, ibadah remaja akan dilayani oleh Kamaria dengan tema Iman, Pengetahuan, dan Perasaan. Sabtu, 20 September, komunitas usia emas akan diadakan pada pukul 9 pagi. Disusul pada pukul 6 sore, ibadah temu kompas akan dilayani oleh Bapak Budi dengan tema My Family is My Heaven. Demikian info untuk minggu ini, tetap kuat di dalam Tuhan. Happy Sunday! Haleluya, amin. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini boleh lambaikan tangan. Kita mau sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Seperti tadi Bapak Gembala sudah katakan, persiapkan diri kita untuk menyambut Natal. Sudah di list siapa aja yang mau diajak, kita doakan dari sekarang supaya nanti ketika Natal, ketika harinya kita bisa ajak mereka untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya mewakili jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sandi dan juga kepada seluruh pelayan Perjamuan Kudus untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini boleh angkat tangan. Ada. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Boleh sebelah kiri kanannya, depan belakangnya kasih salam. Dan kami jemaat GBI Jelambar Timur mengundang kembali Bapak Ibu Saudara, Bapak dan Ibu yang mungkin belum ada gereja tetap untuk kembali beribadah bersama dengan kami hari Minggu pukul 8. Sekali lagi selamat datang untuk Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati dan semoga mendapatkan berkat dari firman Tuhan pagi hari ini. Oke, sekarang kita akan mempersiapkan diri, kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan dijalankan 2 kali dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online dapat memberikan persembahan melalui transfer atau scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu. Mari sebelum kita memberikan yang terbaik, mari kita bersatu di dalam doa.
Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah memuji dan menaikkan puji-pujian kami bagi Engkau ya Tuhan. Dan biarlah itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah itu boleh tertanam dalam hati kami, di tanah kami yang subur Tuhan. Biarlah dalam permasalahan apapun yang kami hadapi, pergumulan hidup, di setiap musim kehidupan kami boleh tetap berpegang hanya kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kalau pada saat pagi hari ini juga kami akan memberikan persembahan kami, biar kiranya Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, dari apa yang sudah Engkau, dari begitu banyak yang sudah Tuhan Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami memberi yang terbaik di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Persembahan boleh dijalankan.
bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan, untuk kami boleh memuji, menyembah Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh mengingat kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan, pada saat sekarang ini kami berdoa khusus untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan bekerja dalam bangsa ini, menyatakan diri Tuhan, menyatakan kasih Tuhan atas bangsa ini. Dan biarlah bangsa ini boleh mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan mau pakai kami agar kami dapat menjadi garam dan terang, dan melalui kehidupan kami oleh orang lain boleh mengenal Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan bekerja melalui setiap anak-anak Tuhan yang ada di dalam Indonesia, dan pakai setiap orang percaya yang ada di negara ini untuk membawa perubahan bagi negara Indonesia. Dan melalui itu bangsa ini banyak orang boleh melihat Tuhan melalui kehidupan orang-orang percaya yang ada di dalam negeri ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya takut akan Tuhan ada atas pemerintahan kami. Roh Kudus, Kau mau jamah, Kau mau pulihkan negara kami. Bawa negara kami ini menuju ke pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Hamba-Mu juga berdoa khusus untuk istri hamba, Ibu Gembala yang sedang terbaring sakit di rumah sakit. Tuhan, kiranya kasih Tuhan, dan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupannya itu nyata. Dan melalui kehidupannya, melalui apa yang dia lalui, melalui pergumulannya, dia terus boleh berpegang kepada Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan Allah, Engkau Yehova Rafa, Engkau sanggup menyembuhkan. Dan kami mohon penyembuhan yang daripada Tuhan terjadi atas Siska. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa untuk Ciwilis yang pada kemarin berulang tahun. Tuhan, dalam usianya yang baru ini, Ciwilis sebagai wakil gembala di tempat ini, Tuhan, kiranya Tuhan mau menambahkan hikmat dan kasih yang daripada Tuhan melalui pelayanannya, melalui apapun yang dia lakukan, melalui nyanyiannya, melalui apapun yang dia sampaikan di atas mimbar gereja, dimanapun dia berada, orang lain boleh mengenal Tuhan. Orang boleh melihat Kristus dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan ada atas Ciwilis dan keluarga. Terima kasih. Dan hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat, apa yang menjadi mata pencaharian mereka, apa yang menjadi pekerjaan mereka, usaha mereka. Tuhan, kiranya Tuhan berkati. Dan apabila ada jemaat yang mengalami sakit, Tuhan, kami percaya kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan terus ada atas setiap jemaat di tempat ini. Kami percaya Engkau Allah penyembuh, mampu melakukan segala sesuatu. Dan Tuhan, Kau mau lihat setiap jemaat yang mungkin mengalami kelemahan fisik. Tuhan, kiranya Tuhan mau jamah dan Tuhan mau sembuhkan. Kami mohon itu daripada Tuhan. Dan jemaat yang terkasih, angkatlah tangan-Mu ke atas dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberikan Engkau damai sejahtera, memberikan Engkau perlindungan, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasihnya dengan Allah Anak Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ajar
Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang di atas boleh dipersilakan duduk kembali sambil menunggu arahan dari para usher.